Ya, bergabung kembali bersama kami di Tandang Tanya Jawab Tentang. Kali ini kami bertandang ke Jogoyudan di jantungnya kota Yogyakarta karena dari Tugu dekat sekali. Kami mampir ke Kopam, sebuah kedai yang berada di gang masuk ke dalam. Teman-teman butuh upaya ekstra untuk bisa mampir ke sini. Tapi yang pasti kalau mampir ke sini tidak akan kecewa karena kopinya oke, dan juga yang paling seru adalah di sini teman-teman bisa menikmati suara-suara lagu-lagu koleksi dari Mas Fahmi, owner dari Kopam. Itu dari rilisan fisik dari kaset ya. Ini sesuatu yang cukup sekarang sulit sekali kita temuin karena rata-rata kan semuanya udah terintegrasi di aplikasi. Aplikasi apa Mas ini? Spotify ya kan gitu ya. Spotify misalnya kan gitu. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol sama Mas Fahmi. Mas Fahmi ini saya kenal lama sekali, kebetulan di Dongeng Kopi pertautan dengan Mas Fahmi ini nggak kemarin sore gitu ya. Dari 2014 beliau menekuni dunia kopi dan sampai hari ini masih di kopi dan bahkan kemudian sekarang mengelola Kopam, sesuatu yang menurut saya langkah lompatan besar kualitatif yang tidak banyak teman-teman yang kemudian berani untuk mengambil pilihan mengelola usaha karena biasanya kan yo kerja wae ngono gara mikir itu. Gimana kabarnya Mas Fahmi? Alhamdulillah baik sekali Mas Tenggo. Terima kasih udah datang sini dan kita berjumpa lagi. Akhirnya mampir sini. Setelah 5 tahun. Setelah 5 tahun. Mau buka 5 tahun. Jadi udah 5 tahun teman-teman. Kopamnya udah 5 tahun. Sebelum buka padahal udah mampir ke Dongeng Mas, aku mah buka susu. Sangar lah udah gitu kan. Akhirnya mampir. Gimana ceritanya Mas bisa terjun ke dunia kopi Mas Kopam? Mas Fahmi. Fahmi awal atau buka sini? Awal. Terus nanti ya cerita kalau. Nah perjalanan awal itu sih dari penasaran sih Mas dulu kan. Duluan pas kerja di Indisi Coffee zaman di Benefra Depok itu jadi waiter, terus aku kenal dekat sama baristane. Kok iso gambar ngono to ngene. Kok iso gambar bentuk love kayak gitu. Mbok ajari aku kan. Nah, dari situ aku ketertarikan untuk belajar kopi dari mesin dulu kan. Dari mesin dulu terus dan ternyata saya juga punya teman juga di dunia kopi. Akhirnya saya belajar terus tak tekuni. Terus ada temannya Masnya dulu. Oh iya, teman saya ya. Temannya dulu dikasih tawaran kerjaan. Di ada bukaan awal di daerah Gondosuli waktu itu kan, namanya rumah kopi. Pertama kali saya ngebar di situ. Terus tawari, oke lah aku tak ambil gini, tak ambil sana. Akhirnya aku tak tekuni sampai mulai 2014 September kalau nggak salah itu. Tak tekuni terus di Duan Kopi sampai terakhir ini 2020 itu ya. 2020. Oh, berarti ngebar sampai 2020. Berapa kedai kopi, Mas? Itu tak sebutin namanya apa? Iya, ora apa-apa. Okay. Yang masih ada sama nggak ada, Mas. Nggak ada itu Oka Omah Kopi itu daerah Gondosuli. Terus Mary Ann itu Artisan Es Krim dan Resto dulu di daerah Tugu dulu. Terus di Pulse Coffee itu daerah Palagan. Terakhir itu di Seven Stone itu. Seven Stone itu Jakal ya? Jakal Pogum bayangin. Tapi Seven Stone masih kan? Masih. Seven Stone masih berdiri sekarang. Masih. Terus kok berani buka kedai, Mas? Biasanya kan teman-teman tuh lebih mengejar gaji yang tinggi, posisi yang tinggi gitu ya di karir kebaristaan gitu ya. Kok Mas Fahmi berani ngambil keputusan? Ya, resiko. Usaha itu kan sesuatu yang tidak pasti ya, Mas. Hari ini mungkin kita omset bagus, besok belum tentu ada orang yang datang gitu ya. Penuh ketidakpastian, Mas. Kok wani? Iya, karena aku beda rasanya iya. Tapi duluan pernah buka juga kan. Oh, sebelum Kopam pernah buka ya? Sebelum Kopam pernah buka sama teman, sama juga adik juga. Di 2016-17 itu buka di daerah Wonosaban, tapi namanya juga partner Mas. Partner. Cuma sampai 2017 toh akhirnya. Setahun itu juga ngerasain bener-bener ya namanya buka
saya gini apa iki resikone pas sepi aduh gimana caranya waktu itu ya media sosial pun ya nggak segencar sekarang nggak gini kan sekarang bisa beriklan atau apa nah, dulu benar-benar aku iklan bikin pamflet terus nyebar di perempatan mas dua klasik ya klasik tenang mas Instagram sudah ada tapi belum ada story waktu itu kan 2016 sih belum ada ya kayaknya ya belum ada story masih ada pet nah dulu marketing dari pet sama Twitter dulu sama gitu akhirnya Islam apa akhirnya ya alhamdulillah 3 tahun terpungkur ini itu langsung kita buka ini ya nah resiko ya kita tanggung sendiri pas kebetulan itu juga covid mas covid aduh piye caranya bismillah walah agar mang sama adik itu bismillah lah tapi di sisi lain ini tepatnya di dalam kampung dalam kampung Jogotan pun setiap orang pun belum tahu Jogotan itu mana sih kan makanya di sini juga kita ada map tak suruh tak tanda di sini Jogotan sini sih tempatnya di tengah-tengah kota kan. Ya wis lah bismillah kita buka dengan dan itu ya benar ya untuk ilmu kopi pun ya aku sih ya alhamdulillah udah punya ilmu lumayan lah untuk 6 tahun ya wis lah 6 tahun 6 tahun ya alhamdulillah sih aku udah ya cuma ya tetap masih belajar juga teman-teman tetap masih belajar sama jenengan juga ampun ya namanya kopi kan belajar terus belajar terus enggak cukup sampai di situ lah kan tuh yang penting apalagi buka sih lah buka sih alhamdulillah sampai sekarang kita bisa survive dengan bertahan ya waktu itu pernah juga ada konten juga kreator sini alhamdulillah juga itu viral juga sore pun udah penuh sini sore malam dan akhirnya pun ya lambat-lambat ya lumayan lah untuk masih landai gini ya tapi kayak gitu sih mas iya sering dagang kalau ide awal Kofam itu munculnya dari mana ide awal Kofam terus kenapa namanya Kofam nah enak kalau Kofam nama awalnya kalau nama awal itu namanya dulu Coffee Farm itu Coffee Farm itu terbentuk tahun 2015 malah 15 nah 2015 masih aku di Marian ya itu awalnya adikku itu pertama ditawari lapak di Sanmor GM nah, sama sepupuku iki ditawari lapak ngono kuwi. Buka apa ngono. Buka kopi wani enggak ngono. Zaman segitu kopi pagi pun rasanya piye ngono ya. Masih belum ada tradisi ngopi pagi ya. Belum ada tradisi banget ngopi pagi tahun 2015. Akhirnya coba wae lah ngono. Bikin lapak kopi pagi ya ini. Akhirnya kita beli alat itu di daerah di Kremana. Oh iya, di Kremana. Masih terkenal. Masih yang di sini berarti masih perumahan BI itu. Perumahan itu masih di situ kan. Terus akhirnya iki namanya apa ini? Kan namanya kan kita sama kan aku Fama sama adik kan Fama. Adikku Fama, aku Fami kan. Nah singkat piwe ngene dan Fams. Dan kopi ben ketok Inggris banget aku sama ke Inggris ya kan cita-cita kita harus tetap go internasional Pak ya. Amin berpikir lokal bertindak global kan gitu Pak akhirnya terbentuklah namanya Coffee Farm itu Coffee Farm itu di awal 2015 kita buka di Sanmor UGM ya waktu itu masih belum terbiasa juga sih untuk ngopi pagi di sana kan sebelum ada kopi street sekarang ya kopi street ya kan dulu udah ngopi street dulu kopi pagi ngopi street ya kan dan dulu pakai rok gitu mas atau enggak mas aku masih pakai cem-ceman ya aku friend press dikotrok kayak malah friend press malah suwe friend press kan dia digawe pakai hand grinder kan yang masih itu kan tak halusin tak tubruk habis itu tak 4 menit ya tak press ngono mas ya espresso pakai iku mas ya piye meneh carane belum masih belum inspirasi ki Pak kowe kudu pede gawe teman-teman yang mau mulai usaha tetap harus yang penting wani aku ya bingung iki piye gawene untuk espresso sih kan dulu masih bikin itu pakai manual brew tetap pakai V60 sama kettle ada espressonya itu pakai latte itu kan harus ada susunya waktu itu kan ya masih ngaduk
dengan SOP kayak apa ngono, perusahaan kayak gitu kan. Sing Pakai penting- fresh mic kan. kudu ngono ya. Full cream kan apa iki kudune iso kan Iya. ya fresh mic gitu. Espresso nanggo apa ya? Nanggo Vietnam cream saus meneh kan. Oh, kesuwen ya. Cuman akhirnya kita putusin pakai French press aja lah ngono. Sepenting gilingannya halus ngono. Gilingannya halus kok susu apa airnya ya 60 mili lah. Ketemunya dari 50 misalnya gitu. Pakai Ya. komposisi rasio yang pendek ya, kecil ya. Ada satu lagi French press buat ngocok Ngocok susu. Susunya dipanasi pakai kompor portable. Wes ini tekan 15 menit. Kopi Dan susu. sepertinya di era itu masih belum ini ya Mas, belum es kopi susu belum ya. Belum banget ya. Nah, kopi Jadi susu- masih rata-rata orang order panas ya. Oh, panas cafe latte, cappuccino panas ya. Vanilla latte panas ya gitu. Nanti es sih belum anu banget sih. Sama manual brew pun kebanyakan tubruk dan Tubruk. V60 pun ya udah lumayan banyak dulu kan. Nah, jualan di Lapa Sunmore itu bagus. Itu ya So-so. paling banyak itu terjual 15-20 cup. 20 cup. Berarti dulu harganya berapa? 10.000 atau 12? Kok guyu tuh asap ternyata. Mesti murah banget kayak gitu. 8.000 Mas. Waduh. Lah aku kan pernah beli nang dongeng dulu Iya, Mas. Aku bener, zaman bener. semono 250 gram 75.000 Mas. Tak del 8.000 bayangke aku. Aku ya belum berani dengan harga Sunmore kan harganya mesti murah-murah kan Murah. 10. Paling mahal tuh latte Mas 10.000 Mas zaman segitu kan. Tubruk kan 6.000. Malah anggap kopi Arabica atau Robusta gitu. Sama Vietnam Drip juga dulu ada, Vietnam Drip gila Mas. Itu gitu ya. Namanya kayak apa lagi merintis benar-benar dari awal untuk Berarti omset perkenalan. 120, 1 swida ngono ya. Cuma nganggo seneng ya Mas, nganggo aja. ngisi uang waktu minggu pagi aja Mas aku tak sama yang untuk apa iki ya muga-muga lah jenengku jenenge kopi. Oh Mas, iya, gitu. sekaligus aktivasi brand berarti. Itu hati brand kayak gitu dari Itu 2015. 2015 sampai 16 gitu terus kita diajak sama temen kerjaan juga bikin itu All Farm itu namanya. All Farm ini ya pam semua. Fahmi, Fama. Ali dari anaknya temanku namanya anak Alona terus Oh, kami Alona. namaku jadi dua brand. Oh, Ada oke. dua owner hitungan dua Oh, owner lah. Dua owner kayak Alona dan Fahmi. Oke, Pams. terus lanjut. gitu. Gini. Nah, iya Bu, terus. Ya kan bikin Alfam, terus Alfam, baru akhirnya- bikin Kofam. All Farm terus udah tapi untuk terus lanjut lagi sih aku ngebar lagi di Pulse itu terus terakhir di Seven Stone untuk memutuskan di sini itu 2020 tanggal 14 Desember 14 Desember. Oh, 5 itu tahun masih besok. COVID banget. Mm-mm. Itu ya benar-benar gimana caranya kita apa banyak yang mengenal Kofam kayak gitu kan. Apa yang dirasakan Mas Fahmi setelah dari karyawan kemudian jadi entrepreneur kan, wirausaha sendiri. Ternyata ya Ini perasaan nih Mas. ternyata ya jadi entrepreneur ya apa owner pun dari awal pun kita ya mikir uteknya ya ngene Mas. Jalane lho. Kita bikin konsep ya gimana. Kan yang utama kan kita konsepnya. Nala ya konsep pun gawe sak onone pun ya wong alah kayak rasa lebu kan. Yang benar-benar tak konsepnya seperti apa iki kayak rumah sendiri Mas. Jadi benar-benar kampung bisa menikmati kopi dengan suasana sing enggak begitu riuh kayak apa kopi pinggir jalan ya. Pengen ketenangan ya gini kita bikin konsep kayak gini dan nostalgia aku senang. Aku pun ya suka hobi dari dulu suka ngumpulin kaset-kaset kita dan ini pun bisa menikmati tulisan fisik sih Mas. Nah, konsepnya kayak gitu jadi orang yang datang sini itu pun terasa homey banget. Nah, ini kan tak bikin Langsung rame Mas, begitu buka pertama langsung rame atau masih? rame konco-konco tok Mas. Berarti omset masih belum bisa nutup wah, lah ya. belum Pak? banget. Ya hitungannya man masih hitungannya isih WFH itu Mas. Jadi orang masih belum apa iki belum berani keluar juga sih dan tetap dibatasi juga pas waktu Covid kan. Jadi kita juga ya pas ini yang masih teman-teman terus ya ada yang juga tahu dan kita pun tetap apa ada penjualan juga penjualannya gimana caranya yang kita
tetap daftar GoFood juga. GoFood waktu itu GoFood, GrabFood sama Shopee Shopee Food. Food. Nah, itu tak masukin semua Pak ya. Ya, akhirnya aku ya juga tetap promosi juga walaupun masih baru masukin itu sama teman-teman tak suruh order ngono ki ben iso ngumpul-ngumpul ngono ki. Alhamdulillah pas di waktu Covid banyak di online pasar online, offline pun ya masih belum belum begitu rame sih. Butuh berapa waktu lama Mas untuk bisa kemudian mencapai wah iki wis jos iki jenenge dodolan ya kudu ngene ngono. Benar-benar 2020 awal terus 22 pas buka 2021 awal itu masih Prihatin. masih prihatin banget. Dan itu pun caranya aku rame dan aku juga menggait dari lingkungan juga bapak-bapak sini dan aku bikin kopi klasik. Oke. Kopi klasik iki kopi robusta sing grade loro Sing penting pahit kayak gula ngono to. Kental bro sama kopi saring sing nganggo kertas kan. Ya tak jual itu harga 5.000 Mas. Ya 5.000 ya alhamdulillah dari warga bapak-bapak sini tiap malam tetap malam ngopi kayak gitu. Nah itu the real pasar kita kan yang terdekat tuh lah. Ya sing di sisi lain di luar pasar kene sing ramai aku di dhewe kan gitu kan. Terus di 2022 pun sempat down. Sempat down karena tangga ini depan ini dibikin. Bulan tangganya belum ini kan. Jadi tangganya masih tangga lawas yang sebelah yang rada mengkok kayak. Itu tangga lawas pas itu baru aja dari bule dari Australia ke sini ternyata dia bikin konten di video-video terus ternyata dia masukin TikTok. Akhirnya itu pas hari Sabtu kan aku masih ingat dari Sabtu siang kan dulu masih buka siang juga kan pernah buka siang malam kok tumben rame kok enggak seperti kok enggak customer biasa nih kan. Katanya saya Mas tahu sini dari mana makanya kan tempatnya kan ya agak masuk banget kan. Aku tahunnya dari Mas TikTok beli TikToknya loh Mas yang beli itu ternyata ternyata alhamdulillah viral lah. Baru hari Sabtu, Minggu, Senin ya ambil kan lumayan lah ramean. Setelah hari Rabu apa itu didatangi sama Pak RW. Mas besok ini di tangga ini mau dijebol, mau dibikin tangga baru. Mungkin Pak, akhirnya jebol sampai atas. Ya itu dari itu customer mau turun kan bingung ya juga. Iya. Nah itu berapa bulan tuh? Ya bulan kalau nggak salah bulan November. Jadi 2 bulan tuh ya ya orang nggak zoom banget sih. Tapi udah ada perbaikan kan. Nanti bisa diarahin lewat sini belakang sini diputar atau enggak ada yang lewat bawah nanti parkir bawah nanti naik atas. Jadi agak-agak ya tapi bereffort ya, mengeluarkan ekstra tenaga. Tapi ya nggak masalah sih kan dibikin bagus juga alhamdulillah pas itu udah jadi terus 2000 Desember udah jadi semua ini terus 2023 itu banyak ada salah satu konten juga sini konten kreator tapi kira ya customer biasa sih ya ngobrol-ngobrol Mas beli video boleh silakan pas bulan kalau nggak salah itu akhir Agustus dia masukin September belum kok rame gitu aku tuh kan tahu dari mana Mas dari TikTok sosmed TikTok lah hitungannya sosmed lah pesugihan digital ya aku kok penglaris digital ya aku nggak tahu tak lihat ini kan di kolaborasi dari kalau dulu namanya Fok Jogja Mas. Fok Jogja. Fok Jogja pertama kali sih terus ngetotke liane kayak nongkrong asik Jogja lupa aku terus berkenalan terus Bimbo Prakoso pernah Bimbo terus Bimbo ya lumayan Swan Suwun Swan Suwun kayak sing powerful kayak itu kelas ini kan ya sing disut itu tangga nih Mas. Tangga Korea. Tangga Korea Mas. Itu kayak video Korea ini tangga Korea lagi wong Ramadan gini dia medun nang cokok tangga iki. Iya, kan bedane. Tapi gitu delok wah apik iki ngene iki.
Nah, Mas Fahmi, kan Jogja itu kan punya ribuan kedai kopi ya. Termasuk misalnya Mas Fahmi sendiri beberapa kali kan bekerja sebagai barista di kedai-kedai nanti yo teko Mandala Krida, terus ning Alagan, ning Tugu, terus ning Jakal kan berarti kan akeh banget ya gitu ya. Nah, terus dari sekian banyak pilihan tempat ya, dari mulai utara, tengah, selatan gitu ya. Kenapa Mas Fahmi memilih di tengah perkampungan di Kofam ini? Apakah ini sebagai memang key value nih gitu ya? Ngopi di tengah perkampungan di antara gang-gang yang berdempetan ngono. Apa sakjane ora sengaja wae sih gawe pas gue ya pas sengaja makanya pas mungkin iya pas kebetulan ya enggak karena kemudian kan bisa akhirnya kan dikontenin sama orang kan berarti kan menarik toh Pak ya toh iya dulu ya ono wong gawe kopi ning tengah warung ning tengah pemukiman iki sangat mari silakan apa Pak monggo Mas Mas aman santai Mas ya setelah jeda sebenarnya ya kayak gini ki warung kopi kan ya jelas sing nggarap dhewe ya nglayani dhewe ngeterke dhewe dan jelas poin toh lah iya toh poin lah maksudnya ada customer masuk ya bagaimanapun juga kan usaha ya harus kudu payu toh Pak ora kudu tidak selamanya full dengan apa yang sesuai kacamata kita misalnya idealisme gitu. Tapi sebenarnya Mas Fahmi punya idealisme tertentu ya soal Kofam. Apa sih idealismemu? Atau ada nggak sih Mas apa kayak semacam apa ya sebutannya itu terinspirasi atau apa sebutannya itu yang paling tepat untuk aku ini ngono ya kiblatku ini ngene, warung kopi ku iki kiblate ngene. Nah, kuwi ono. Gimana itu? Nambian ya, aku jujur Mas. Jadi aku nah untuk poster ini aku dulu inspirasinya sekolah dongeng malan. Wes ngeri tenan. Seneng banget kon gede ndas. Ora tenan. Aku pas dulu kan pernah nongkrong di Gorongan. Ya, betul. Di Gorongan terus apa? Sama adekku, wah iso iki pengen kok ngene iki tak gawe tak tempel-tempel ki ngene iki. Inspirasine kuwi. Tapi zaman pas itu obrolannya ya cuma wah gue sok tempelane ben pang konser apa acara-acara pang-pangan zaman biyen kan. Aku senengane musik-musik pangan kayak gitu kan. Akhirnya terus nah kalau inspirasi itu satu inspirasi. Nah kalau inspirasi dulu pernah ada di daerah Tukangan ada. Jadi di dalam kampung juga. Oh iya. Apa namanya dulu? Itu pengantar kopi. Oh pengantar kopi. Yo ngerti aku kuwi. Ya kan di dalam kampung kan. Masih ada nggak sih sekarang? Masih toh. Aku sering lewat di sana masih. Nah, dulu kan sering sama teman-teman juga kan sama geng Bayu Kempes Mar Kempes itu sering nongkrong situ aku juga nang jero kampung kita ya asik sih ngomong tapi kan belum kepikiran aku kan dapat tempat di sini kan ya suatu saat pengen gawe kopi sing di dalam kampung enggak begitu apa iki ya kayak hidden gem ya itu kan ya hidden gem kayak gitu ya itu inspirasi dari itu sama terus idealis ya aku orang belum idealis ya enggak pernah idealis ya aku sih apa ya idealismemu kan aku tidak membeli kaset bajakan aku tidak menyetel lah misalnya bener kan lebih baik rilisan fisik kan gitu enggak ya itu bukan idealis ya itu pokoknya ono iki ngono ya ono iki ya ada sekarang kan lagi mumbul-mumbule kan mumbule apa dirti latte magic tetep bae aku cappuccino kan nglawas ngono iya ya nah aku tak gawe iki matching kok ya rasa sesuai kok ya komplain. Iya betul. Dadi latih kok bentuke ngene iki rasane ngene iki ya kok komplain. Nah, penting apa iki gawe cappuccino cafe latte wae lah sing wong iso menikmati benar-benar menikmati untuk ya wong untuk semua orang lah ngono. Itu kan yang untuk dirti latte apa magic kan ya sing pengen icip-icip ya to biasanya kan. Pengen icip. Tetap kalau pas ini Mas Fahmi, kalau pas proses bangun di sini, awal proses bangun di sini itu tantangan terbesarnya apa Mas? Apakah soal perizinan, apakah misalnya akses, apakah respon warga gitu? Kira-kira awalnya ada tantangan terbesar nggak sih buka di tengah-tengah tantangannya itu mesti akses sih Mas. Akses kan itu dari awal tadi. Nggak setiap orang tahu Jogoidan tuh
benar-benar di tengah kota, di tengah kampung. Nah, itu aksesnya ada pernah itu teman juga tak share ini Sherlock, tak Sherlock BA. Dia muter sampai 2 kali mas, nggak nemu gapurane mas. muter sampai Kota Baru. Itu apa ini titiknya di sana di seberang kali. Oh geser ya titiknya. Ayo titiknya iso geser lho. Iki titiknya di sini, iki lah aku nang seberang kali lho. Piye iki nyebrang ya ra iso. Ya tantangan iki akhirnya kita bangsane iso nganggo getek. makanya sing agak apa iki asas yang paling susah sih. Akhirnya kita bikin apa ya di Maps itu kan di Maps apa foto-foto sini tempatnya untuk aksesnya kayak gini terus kita sering untuk media sosial di story kita juga oh ini tempatnya kayak gini apa titik di sini kayak ada parkiran nih kalau kayak gini terus jalan turunnya kayak gini jadi orang oh ya tempatnya kayak gini kalau pas masuk dia bisa lihat fotonya oh tangga ini tapi ada yang mirip juga tangganya jadi ada yang pernah dan turun tangga nih beda lho. Kok ora nunggone iki kayak padahal sudah ada pelangnya di depannya. Itu atau barusan disusulin? Udah ada pelangnya dari dulu tapi cuma kecil jadi nah kalau malaman enggak kelihatan juga kan enggak kelihatan ya makanya ada bingung juga kan pas kalau malam pun jalan turunnya kan ya enggak kelihatan kayak gini kan. Jadi agak gelap dikit cuma tantangannya kayak itu sih Mas. Kalau untuk soal perizinan ya alhamdulillah aku dapat izin pertama dari minta izin dulu sih sama RT sama RW terus sama warga di sini walaupun saya orang asli sini juga tapi tetap saya juga izin dengan warga sekitar terus izin untuk mau memakai lahan parkir itu agak susah juga yang lahan parkir masalahnya kan ini yang punya musola. Nah musola ini anaknya yang masjid sana. Oh iya yang masjid sana makanya agak susah TPA kayak TPA Bustanul Arifin nah itu TK aku dulu TK ya TK Asia nah, itu agak susah yang di parkiran itu izin parkiran tapi ya alhamdulillah udah bisa semua nyakup semua kita tinggal jalan cuman tinggal customer ini customer tapi kan sebenarnya ini ya apa namanya bagi saya Kofam ini kan sesuatu yang unik ya. Saya itu kan kalau di Dongeng Kopi teman-teman itu kan sering Mas Fahmi juga itu sering pada tanya Mas aku pengen ngopi sing unik yo neng Yojo yo opo yo ngono kan unik aneh unik aneh ngono kan angel kan gitu nek perlu ono perjuangan sing ekstra maksud tak omongi wah kamu harus datang ke Kofam gitu kan gitu jadi by rekomendasi itu loh saya bilang padahal aku belum tahu tekan kene di sini kan gue di tahun lagi saya gitu ayo kamu harus ke Kofam karena itu menarik gitu. Itu dia hidup kedainya itu berada di tengah-tengah mahakarya arsitektur Romo Mangun. Aku cerita kayak gitu. Woi datang doang gitu. Pas aku tekan kene Mas ngomong. terus habis itu dikontak kan. Terus bilang ke dia, "Walah urung tekan kene we ngono cikel." Sama 5 tahun udah tekan kene. Nek kakek wong ya alhamdulillah nek kakek apa suruh datang sini ngene lah. Iki orang-orang dari sini. Ada Mbak tahu dari mana? Dari Mas Renggo. Walah kayak meneh aku. Terus salah manggu apa? Ngomong wae ricang ngono. Tapi memang lebih banyak rekomendasi atau ke sosial media, Mas? Kebanyakan sih ada ya aktivitas juga sih Mas. Tapi kebanyakan sih dari media sosial. Kita pun juga sering update juga kan, sering bikin tapi ya jarang juga sih bikin konten di sini. Sama kalau rekomendasi juga ada teman-teman juga banyak teman-teman juga sih. Tapi juga nah kalau di banyak kan turis juga Mas turis sih malah rekomendasi dari temennya. Temennya yang pernah sini terus karena di sana kayak semacam viral. Tatanya ini tahu sini itu dari mana deh. Di sini pendidikan bahasa Inggris ya? Enggak Mas. Oh. Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Bahasa Inggris ra iso. Bahasa Inggris lah kan bule kan kowe iki cerita ngono to. Iki bahasa ake wae. Oh, bahasa ake ya, sikit. Bahasa ake ya. Aku ngobrol aku bahasa anggo terjemahan Mas. Oh, ngono. Oh, ya kan, iya. Oh, saiki teknologi wis canggih ya. Oh, terjemahan. Tak tanyain dari kalau tiap beli ke sini kan itu tahu sini dari mana? Kebanyakan dari media sosial tak tanyain dari mana. Yang sini kebanyakan itu dari Cina kemarin. Dari Cina, Hong Kong, Taiwan. Ngeri tenan. Nah, ternyata
sana tuh viral mas. Hmm. Nah, viral gue mencino. Kofam. Iya. Terus diliatin fotonya, this is you. Oh iya mas gondrong ya. Oh iya I am. Yang 2 tahun belakangan ini kebanyakan mah dari Asia ini mas. Oh, Asia ya. Nah kalau yang 3 tahun yang lalu banyak dari Eropa. Tapi tiap libur kayak gini musim panas kayak gitu. Dan mereka rata-rata juga suka rilisan fisik, suka Ada juga. kaset terus ngobrol tentang itu ya. Ada yang kemana ada beli. Oh, ada yang beli. Ada yang beli. Itu sebelumnya ada orang Cina. Ternyata sama aja mas. Ditawar. Oh iya. Gini, udah harga berapa ini 50.000. Bisa kenyang. Kenyang 40.000 mas. Ya Allah, kode wae iki Cina re. Akhirnya dia beli. Terus kemarin ada juga dia dari Hong Kong kok. Dia beli Coldplay sama Oasis tetap Oasis kayak gitu. Penjualan kopi sama kaset bagus mana mas? Tahun kemarin banyak yang kaset. Banyak yang kaset kemarin. Makanya lagi boomingnya kaset. Itu pun lagi ya biasa baru newbie kan. Penasaran terus dia pengen ngerti kaset. Oh ternyata apa sih juga buat koleksi. Akhirnya aku pun juga ini tak salurin di Instagram juga namanya kasetnya juga ya Instagram. Dua ibu kaset ini ya? Jualan dan kasetnya namanya ini Dua Ibu Kaset. Dua Ibu Kaset. Follow jangan lupa follow. Selain Kofam follow ini. Pas itu banyak lagi naik rilisan fisik. Akhirnya aku cari burungan. Burungan. Tapi pilih juga. Iya, lagi kurasi toh. Ini apa yang lagi booming. Tapi ada juga request mas aku golek ke kaset ini. Tapi nakal berani aku nggak apa-apa mbak. Masalah ini carinya agak susah. Ada yang beli sama Walkman juga. Ini tinggal ini toh Walkman dulu kemarin. Ini Walkman berarti bisa kepake semua. Bisa kepake semua. Bisa fungsi semuanya. Okay. Tapi ya ini ya kalau beli Walkman nanti ada bonus juga. Tetap ada bonus kaset random tapi kaset random. Kalau rata-rata yang paling laku mas, yang dijual di Mas Fahmi ini lagu-lagu genre apa mas? Punk tetepan ya? Aku tetap ini malah kebanyakan pop. Oh pop ya, pop yang banyak ya? Sela. Oh Sela ya? Ini Sela pak, edisi pertama ya? Edisi pertama itu hilang kan mas? Hilang nggak edisi yang hilangkannya ini mas, lucu nih. Set A sama set A. Oh iya, Cikur. Salah cetak. Ini aku jadi inget kalau duit cetakan BI itu, misalnya dia kelipet atau kebanyakan kertasnya itu semakin mahal, Pak. Oh, ini makanya kan set A set B ini tapi set A. Jadi cetakan kayak human error kali Mas. Makanya ini agak tak jual agak mahal dikit. Agak bagus ya harganya ya gitu. Covernya pun juga masih bagus, kasetnya dan jernih. Ini seutuh ya. Dan suaranya orang blebem ya. Biasanya kan aman. Nah, kita jalan aman ini sama kalau kemarin ada Dewa, kebanyakan Dewa. Dewa ya. Peter Pan nih siapa Pak? Peter Pan Pak. Alexandria loh, Cikur, ngeri tenan. Kebanyakan Indona kalau kemarin yang banyak cari itu biasanya British Mas. British rock kayak Britpop nah, kayaknya Oasis sama Radiohead tapi agak susah juga sekarang ini. Dangdut nggak ada ya Mas ya? Dangdut kemarin tak khawatir. Oh sempat. Trio Macan cuma satu. Oh cuma satu. Cuma Trio Macan tapi nggak nganu sih nggak ngumpulin lah itu. Cuma pop yang sing lagi yang harus cepat payune apa sih aku ya bener lah dagang kok ya. Nah tapi sebenarnya ini Mas Fahmi berburu atau ada orang yang datang ngedol, Mas aku main ngedol kaset, main ngedol. Ada dua-duanya. Dulu ada. Jadi customer Mas kasetku tak dol. Kaset apa wae? Oh ini nih. Wes kira apa nih? Nah, salah satunya ada yang langka misalnya. Dijual murah ya tak ambil. Nah, teman-teman yang mau jual kaset bisa hubungi saya. Enggak deh Mas Fahmi. Aku mau tambah Denny. Awan. Borong pengen golek borongan. Tapi ada juga ini ya Mas ya apa? CD ini jual juga. Oh, CD koleksi. Oh, koleksi. Koleksi pribadi hati kalau ini nggak dijual ya? Yang ini nggak dijual ya? Ini sama koleksi ini. Oh, koleksi ya? Semuanya yang tam kota ini tok. Aku wis delok Ramones iki lho, jebul koleksi ya. Koleksi. Ramones Sampurtiwa ini ya. Ini juga koleksi. Koleksi atas koleksi. Oh, ini berarti yang dijual cuma yang ini ya? Yang
Ini kalau mau dibeli apa kalau harganya cocok nggak masalah. Oh, yang ini ya. Nah, Yang ini berarti bayi lelang, teman-teman. Ngebit dulu ngebit. Ya, udah sih. Penawaran terbaik Rawa. Penawaran terbaik ya sih gitu. Tapi ada komunitasnya ya sekarang ya, apa namanya, rilisan fisiknya. Komunitas sih kayaknya ada sih, tapi sering ngadain acara juga Mas. Ngadain acara. Berapa kali ikut Mas Fahmi? Oh enggak pernah ikut, tapi Update infonya ya. Update info sama berburu juga ya. Aku tuh sempat lihat juga ini di sini teman-teman ada zin Pak. Ini sesuatu yang yo saiki iki sapa to sing memproduksi zin kan langka banget tuh. Awak mesti gawe. Ini dari komunitas jalan-jalan gitu. Oh, jalan-jalan nih. Code Jogoyudan, Pak. Oh, keren nih. Seperti aku bawa The Best kalau nggak salah ini Mas. Yang pernah jalan-jalan sini terus dia Mas tahu titip ini teman ini buat baca-baca gitu. Oh ya wes ini. Ya, sering Cina juga sering disambangi sama teman-teman dari jalan-jalan Komunitas jalan-jalan ya. Telusur gang kayak dulu pernah ganggangan. Nah, kemarin hari Minggu kemarin ada Alon Mampah kemarin. Oh, Alon Melampah kesini. Alon Mampah pas Minggu. Sopo tuh kayak Alon Melampah Munadi. Nah, mungkin Munadi. Kayak sopo? Apa lah? Cah-cah yo ki geng-genge Risna kayak yo, ganggangan ya kayak yo. Nah, ganggangan ada ganggangan. Nah, ini yang ini walk The Best kalau nggak salah ini. Neng lali aku. Itu nitipin ini. Jadi pas dia rutenya kemarin Alon Mampah di Jogoyudan. Berarti Jogoyudan muter-muter kayak. Ya menariknya teman-teman kalau misalnya pengen tahu soal Jogoyudan, Code, ini ada tulisannya di sini lengkap. Saya tadi membaca sekilas ya, nah ini sangat membantu Fahmi sekali untuk menjelaskan Jogoyudan ini ngendi gitu kan. Nah, teman-teman nek memoco iki ya. Ini kalau baca ini, nah aku tahunnya cilianku biyen Jogoyudan kok ngene ya. Cilianku ngene iki. Biyen rono talute. Wah ini saya oke wet pring nah. Bawa dan bambu ini oke banget nih teman-teman untuk sekilas ya cerita soal Jogoyudan. Nah aku lihat juga ada buku-buku juga iki koleksimu iki Pak Fahmi. Koleksi ini adik. Oh koleksi adik. Nah koleksi gak saya, nah aku zaman Oh aset yo. Aku ini ada Sindunata, ada juga yang dikasih sama teman juga ada sih. Ada yang nitip juga nitip gitu kan. gitu. Itu punya teman juga. Wes kuwi yo ono anu barang bisa buat baca-baca sih. Siwo Tejo ono. Iki apa jenenge self improvement ya guys. Sebuah seni ya. Bersikap amat bodoh. Nah, misalnya ini. Jadi teman-teman di sini kita pepak tenan. Iki ono majalah musik ya ono. Majalah. Kalau itu koleksimu ya? Koleksi. Ya buat baca-baca sih. Baca-baca aja sih. Buat memo apa nostalgia aja sih nah. Tapi kalau kamu memang senang banget musik ya Pak kamu ya? Aku penikmat musik Mas. Penikmat musik. Ya pernah band-bandan biyen. Oh iya tuh. Apa kondisi posisi nih? Vokal? Gitar vokal. Oh, gitar. Nyempreng kita. Ngeri. Bandmu apa di sini jenenge? Lali aku. Asem lali aku ya. Ngapusi gitu dari. SMA pernah. Terus SMA pernah. Aku pernah manggung juga di SMA biyen. Terus pensi ya. Ben pernah karo Bayu kuwi men. Oh Bayu kuwi dhisik sak grup to. Ben anu wong telu, kira bublingan. Oh, ngerti. Film karo gendem. Dia bocah kelopo. Ngebas. Bas yo. Oh, iki bas guys sih. Gambarnya kanca guru terakhir kuwi sama Bayu kuwi, tapi belum sempat manggung. Ada bencana. Apa Merapi kayak? Oh, lahar dingin kuwi. Lagi padahal nggak acara Sumpah Pemuda di lapangan ternyata ya wes terakhir gitu. Penikmat musik ya iki kok ngene pang ngene hitungane 5 tahun ki biasanya ujiannya oke toh Mas. Dan 5 tahun ini biasanya adalah fondasi awal gitu ya kalau di usaha itu. Pernah rasa jenuh nggak Mas ngurusi warung? Wah, aku ketoknya kok pengen kerja meneh wae lah. Karena ada beberapa temen ya, termasuk cah-cah dongeng sing kemudian buka usaha. Contohnya ada satu usaha di Nologaten kayak kuwi telu to cah dongeng kabeh kuwi. Jiro lu gawe lah. Setahun, 2 tahun mlaku, 3 tahun mlaku, tahun kepapat kelima wis bubar saiki bisa. Ono sing milih kerja meneh, ono sing buka dhewe ning beda wilayah, ono sing kemudian buka ning dhuwur Gunung kae, Gunung Merapi, ngisor kaki Merapi kan. Gimana Mas 5 tahun ini? Nah, jenuh ki aku sih enggak sih Mas. Iki pun aku gawene wis ngerti dhewe kaya awale kaya mbiyen ya to. Ini bertumbuh ya? Enggak yang pengen rombak meneh sih malah. Pengen apa iki benerin apa sih sing ben kita redesign lah ya. Redesign meneh pengen ngono Mas. Aku nak jenuh ki enggak sih Mas. Nak jenuh ki paling gur ya urip pun kene
lahirku ning buka kopi ning kene. Guru gitu. Nah, buka usahanya enggak ya. Tetap seneng lah ya. Seneng aku buka usaha tetap seneng. Tapi karo mikir Mas, tetep muter otake piye carane apa iki yo lagi pas lo iki yo kita tetep piye carane muter otake piye yang guru. Mumpete kuwi namanya juga buka usaha yang mumpete guru ngono carane muter otake piye. Ngacen enggak pernah Mas, enggak hampir pernah. Pengen tak kembangke terus iki ben biasanya customer masing biasanya nih, kok ana perubahan biasanya ngene. Ya mesti dhewe, ana perubahan ngene. Ha iso iki pengennya tak ana perubahan apa sih apa nih ngono kuwi tak goleki ngono kuwi. Ya tetep bertumbuh. Enggak. Bosone kuwi tok. Lahiriku ning kene. Gedeku ning kene. Gak usah ning kene. Ya iku perubahannya ning kampungnya oh iki perubahannya. Aku usaha enggak wis. Ada banyak teman-teman yang mau buka usaha tuh kadang tuh terkendala soal dia punya bayangan-bayangan tersendiri, harus standar tertentu gitu ya. Sementara Mas Fahmi berani membuka dengan apa yang dipunya gitu kan. Piye gue Mas, keberanian gue apa yang membuatmu berani untuk maju action gitu ya. Sementara teman-teman di luar itu kan kadang aku nek ra nganggo iki ora pas dan ra pede terus akhirnya ra mlaku-mlaku malah nih. Terus kelompok modalnya kelompok ras itu. Kebanyakan nih asing ngobrol. Kebanyakan wacana gitu ya misalnya. Kan wacana aku awal-awal pun ya wis apa none sih ngene. Misal ya cuma modalnya di 5 ngono kuwi. Alat espressone sing iso cukup anggo rego di minim budget piro golek sing ndi ya. Misal aku dulu pakai Stareso. Gak masalah untuk ngopi rumahan kan. Lambat lawan kita ngumpulin. Ini flare toh lah. Flare aja lagi ngumpul ke Mas. Okay. Makanya ini bertumbuh ya. Bertumbuh makanya adulan pakai yang Stareso atas yang tengah kae. Stareso sih pertama. Stareso ini sampai tahun kemarin Mas. Berarti sudah 4 tahun lah aku pakai Stareso untuk anaknya rusak. Alhamdulillah ada celengan buat ya kan tetap kita saving money juga kan, saving money untuk kita ke depan kita untuk bertumbuh pengen upgrade lah, pengen apa ya, pengen iki ora iki Mas, pengen iki flat robot. Oh iya pengen Mas pengen iki kok ngono kan, pengen kono kayak gitu. Bangunnya ternyata barangnya banyak kosong. Rock preso pengennya sing warnanya sing menarik, cerah ngono ijo. Tosca ngono kuwi ternyata kosong. Nah, akhirnya malah terbeli sing flare 58 iki. Wis lah tak ngono ya, akhirnya ya tetap saving money. Nah kalau awal-awal ngono alah ya berapa kayak tinggal maku sih lah engko nak bisa kalau nganu ya tetap kita mesti harus ya tetap iso iki upgrade tapi tetap saving money itu perlu sih Mas, saving money untuk ke depannya kita. Ono nesik lah. Masih wae ngono kuwi. Berani melangkah maju sik wae ra opo ngene. Misal belum ada espresso ya wis gawe anggo kapot ngono wae kan kena to. Tapi enggak ada customer yang bahasane nyacat atau mencibir ngono to Mas lan ya tetep iso nampa apanane to. Iya Mas ya. Ya iki delok alatku ngene kayak gini ya wis ngerti ngono. Kan dia udah tahu dari media sosial juga tahu alat dia kan pakai ini ya wis. Apa iki? Ya sini tuh untuk menikmati suasana ini Mas. Kopi nomor 2. Tapi ketoknya karena kamu percaya diri sih Pak, karena banyak juga orang yang bahkan alatnya sudah proper tetap kurang percaya diri kan gitu. Sehingga kemudian dia merasa minder gitu. Kadang yo kurang ini aku kurang piye rasane ki. Ya gue kurang wae apa-apa kurang. Kalau boleh kurang terus ya. Kurang terus makanya seperti. Aku masih ingat di satu konten di Thailand ya kalau nggak salah. Pakai motor gitu ya. Terus dia pakai mau kapot. Persis yang diceritain Mas Fahmi tadi. Ya rame. Iya Mas. Ya sing ngantri ya dowo gitu kan. Berarti kan soal kemauan ya Mas ya. Kemauan untuk action ya gitu. Kayak awalku buka dulu 2015 di Sunmore. Espresso pakai French press. Ya sepenting maju wae lah. Seleramu atau enggak sepenting aku gila alatku kayak gini ya ngene. Kok bisa Mas? Padahal kan kamu di gede-gede sebelumnya nyekelnya mesin-mesin apik. Nah. Biasanya kan kepinginannya ya mesin apik sih lagi buka kan. Banyak. Ini soal operasional Pak Mas. Benar operasional enggak membengkak kan. Dan apa ini? Aku yo pas
awal-awal buka itu ya cuma apa iki tabungan gede ngene kan. Ya ra mungkin aku tuku mesin kopi walaupun aku dulu pernah pakai mesin kopi tapi lebih nyaman sih manggung pakai manual sih. Ya ini tak bikin konsep santai wae Mas, nek aku nggak bikin kedai kayak gini tak bikin kedai santai apa jenenge slow bar. Oh, slow bar. Sabar yo, sabar. Sabar, mending sabar. Ini sabar dan yang kemudian ditonjolkan di Kofam ini ya obrolan. Obrolan sing cakapan kuwi obrolan. Jadi saya sempat menyimak obrolan wah ngobrol ke apa iki dinyang ya. Wis dinyang iki mojon gitu. Ya ngene obrolan apa iki enggak cuma melulu kopi bae ngobrolannya. Di sini juga enggak ada wifi ya? Enggak ada wifi. Yang nggo cai kuota yang murah-murah. Iya. Mangan. Tapi kan biasanya wifi itu salah satu statement apa ya? Posisi berdiri kedai ini rano wifi kan berarti jelas itu. Ngobrol kayak gitu. Dilihat tempatnya juga Mas. Pakai wifi. So nunggu rong jam sing saiki sing nganu Mas sing teko Mas. Kira bali-bali saiki misal nunggu nang jaba kira nganu pengen jero ya ra iso to Mas. Makane kan enggak apa wifi jadi ben ra berjam-jam di sini. Jadi so ono wong ora opomane buka laptop kan mesti suwe kok. Suwi makane iso alir apa jane muter terus muter ben apa. Kapasitas berapa sih Mas di Kofam ini? Bisa nyampe kalau nganu ya kalau sini samping kemungkinan bisa 30-an. 30 ya kalau sama ini. Depan itu kalau ya pas kemarin itu pas rame kayak bisa nyampe 50. Hampir 50. Tapi ya uyek-uyekan. Uyek-uyekan. Rapopo malah intim lah. Iya. Kayak nonton konser mah uyek-uyekan. Sampai tangga-tangga gitu sebelah itu ya sampai depan musola itu apa teras musola dipakai juga wis rapopo engko nanti tak kale wae ngono. Penting aman, penting resik nggone. Kalau ini Mas, soal ada yang mungkin saya itu sempat terbersit kok nganu yo Mas Fahmi ya, kok iso telaten yo. Piye kuwi Mas, rumusmu, resepmu telaten? Kan iki piye yo? Maksudnya kan ini di perkampungan pasti kan namanya kedai kopi. Saya punya pengalaman Mas Fahmi gitu kan. Saya punya pengalaman waktu itu buka di rumah toko kopi Sidosemi itu di perumahan dan ya padat juga sama kayak Mas Fahmi, kiri kanan depan belakang gitu. Dikomplain Mas aku karo Pak RT parkiran terutama Mas parkiran Mas berisik Mas udut. Nah aku dewe kemudian merasa bahwa ngelola customer ki angel ngono lho ora gampang ngono kan ya. Apalagi kalau tantangannya ini jelas lebih padat lagi yo. Otomatis kan ning warung kopi ra mungkin iso dikontrol to, Mas. Iya, Mas. Makane iso telaten sabar ngopeni wong sijilan lho sijine. Yo hampir nak pas rame kayak sabar Mas aku. Nah, kalau tapi kan tak batasi juga kan sampai jam 10 misal ya di bawah jam 9 tuh misal biasa anak customer tiap customer sih ana suaranya kenceng. Nah kalau jam ekspresi dia gitu jam 10 nah, kalau masih suaranya itu ya itu mata apa kasih tahu apa agak pelan suaranya agak pelan namanya di sini juga perkampungan padat Mas jadi lebih di pelanin aja kayak gitu atau pas apa lepas adzan atau pas sholat itu juga tuh tak sering cuma itu kan Mas kalau parkir nanti bisa apa di rapiin, rapi nanti dengan apa penting rapi pakaiannya. Cuma itu tantangannya ya nggak enak pernah di kemana mereka pernah pas ban terus ngorong ini pernah gitu. Aduh komplain kayak aku rapi nak parkir barang pernah gitu. Biasa Mas aku tahu parkir berisik tapi ya bisa makanya tak tulis jam-jam kayak gitu. Tapi tetap ya Mas, customer ya saya serapat dulu juga. Betul. Makanya aku sampai bilang gitu kan, berarti dia nggak melihat. Iya, nggak semuanya membaca kan gitu. Padahal dia membaca tapi nggak nganu. Oh iya. Nggak menyerap informasi dengan baik ya. Makanya itu biasa ya makanya aku tak turun posisi kalian. Makanya gimana perempuan padat nih ngerti deh. Aku nggak enak sama warga kan sebelahnya juga apa rumah juga kan rumah.
Selama 5 tahun beroperasi ini, apa hal yang paling membanggakan, menyenangkan, pencapaian bersama Kopam, Mas Fahmi? Aku ngene ya alhamdulillah so di cuma aku seneng aku sing cuma iso Kopam dikenal wisan kenal. Aku ngopi ndono, Mas tutup apa Mas? Wah, aku temen kopi tapi ya alhamdulillah aku ternyata ya ada pelangganku juga dia bikin kopi juga. Wah ternyata ini punya aku tuh Mas. Oh, wah ternyata ya alhamdulillah aku ya bersenangnya kuwi sih Mas aku iso dikenal. Maksudnya bukan aku pengen dikenal tapi aku iso dikenal ngono kuwi lho. Terus so sinau juga karo wong sing pernah ngobrol ngene ning Kopam ngono kuwi pencapaiannya aku ngono. Pencapaian iki ora ngono belum ada sih Mas pencapaiannya. Isi ngene ya aku tetap sebenarnya sih survive ya Mas. Tetap bertahan era kong ngene iki banyak perkopian. Tiap bulan mesti ana sing buka kopi, tiap bulan kopi tetap ada. Tetap konsisten wae aku ngene iki tetap aku tetap beriklan wae lah aku nang promosi wae nang ngene. Pelajaran yang berhasil dipetik Mas Fahmi paling berharga waktu menjalankan Kopam 5 tahun ini apa? Apa ya pelajaran? Sabar, ora. Biasanya kan sabar dan banyak berdoa. Ora lah ya. Kerpe ngene Mas. Mas. Mas di kampung iki sene sabar Mas, di kampungnya enak sal rame kae wis ta. Ketok anteng ngobrolnya riri, koncone tak WhatsApp, iki mesti suarane bantet tenan. Sabar ngene iki. Dedekan rasanya dedekan Mas. Dedekan bukan sing ketemu nang ora penak karo wargane masalahe ngono. Baru ya sih. Nah nang Jopo gue nggak masalah, tapi jendelanya nggak masalah. Nah ini kampung ya aduh ya sini gue. Apa Mas dampak positif berdirinya Kopam bagi lingkungan? Nek menurut Mas Fahmi? Mesti ono lah, ra mungkin ora. Kampung Jopo itu tadi di luwe kondang ya. Goro-goro kuwi apa kuwi? Mau kayak ceritanya apa? Tanggone dadi ganti ya. Kondang tangga Korea. Iya gue Mas ceritanya kok bisa disebut tangga Korea sama tangga apa cinta? Tangga Korea. Iki ana film drakor Mas. Ana film drakor. Berarti itu yang desain Mas Fahmi. Ora. Tangganya. Oh enggak. Ngene sing kan juga terus apa teko pemerintah juga sih kan. Enggak wae ada sing customer ngene izin itu apa dia nonton drakor. Tangganya persis kayak gini. Jadi turun tadi dibikin video kan. Cuma aku yo yang namain dia sendiri. Tangga viral ya, tangga Korea. Abang Wito aku kan. Nah sini Joko Yudan ya itu ya sementing apa dampak positifnya Joko Yudan ini bisa dikenal orang. Tapi Joko Yudan Kopam identik dengan Joko Yudan ya akhirnya. Nah Joko Yudan ini ya dari awalnya apa kalau Joko Yudan itu mana sih kan? Banyak orang yang tahu padahal ini tengah-tengah kota, tengah-tengah kamu. Yang tahu tuh pada tukangan, pada mesti tahu tukangan, gobongan gitu. Gondolayu mesti tahu nih. Gondolayu jelas tahu Gondolayu orang Joko Yudan ini belum pada tahu makanya. Kalau saya Joko Yudan dulu ingetnya Pak. Banjir lahar dingin itu. Nah, 2010 kan. 2010 aku ini pada tahun ini kuwi. Area Code ngono kuwi. Tahunnya Code ya Saidan, kebanyakan Saidan. Asline ya kuwi ya awalnya pun aku ben Joko Yudan ini oke saya udah ngerti nih. Padahal di sini pun banyak sejarah-sejarahnya juga si Joko Yudan ya kayak di buku inilah kan ya di buku ini. Dan bisa apa ya bisa dibanggakan dari warga sini. Suka baca ya Mas Fahmi ya? Little. Apa Mas yang aku bisa direkomendasikan buat dibaca? Aku sukanya majalah musik Mas. Oh, majalah musik ya. Majalah musik jadi aku seneng. Apa kayak chord utuh ya. Juga celawas banget ya. MBS. Majalah. Isi kelingan ya. Majalah gue apa ajar kita. Oh, ajar kunci-kunci dong. Itu majalah gue. Aku seneng majalah sing ya lagi high ini, majalah high sing tetap musik. Nah kalau di online kan masih ada di online, high online kan masih ada. Aku seneng gue dari dulu apa high sama aku bacaan lawas saya kafe mas sekarang udah nggak nganu ya mas nggak baca. Iya masih baca lah kau. Masih baca WhatsApp. Iya baca media sosial lah. Media sosial kan. Tidak mungkin tidak baca lah mungkin.
Terakhir Mas Fahmi, apa ya kira-kira saran buat Mas Fahmi bagi teman-teman tandang yang pengen buka usaha gitu ya. Ada saran-saran tertentu nggak buat anak muda atau siapa saja yang mau mulai bisnis dengan konsep out of the box dan di lokasi yang tidak konvensional? Ini kan tidak konvensional sama sekali. Sekarang pun banyak juga sih buka yang di dalam kampung sih Mas. Berarti Wah, menginspirasi no berarti ya? iya enggak sih Mas. Aku Iya dong. inspirasi ini kan sekolah kono ya alhamdulillah sih gini ya. Oh lah, 5 tahun no, wis luwih sike kan ngono. Ya untuk pengen yang buka itu maju wae lah walaupun tabunganmu sepiro sih tapi kepengen buka ya wis gas wae dengan alat apa adanya sing apa adanya yang penting apa satu tetap konsep aku namanya konsep dimatengin dulu apa sih. Nah kalau pengen kayak gini di kampung ya suasana gini ya gini terus intinya konsep sabar. Banyak pandangan buka usaha kopi terus juga apa namanya kerja di kopi itu kan saking padatnya itu kan sekarang ini cuannya kecil Mas. Kenapa sih tetap milih itu Mas? Tetap milih gini. Nah, kan iso tuh misalnya kerja liane, opo usaha liane. Usahaku ngedol kaset. Oke, siap. Kuwi luwih cuan ya? Wah, lumayan. Poin banget. Poin dia untukannya ke sambilan gitu, sambilan. Di sisi lain kan aku punya hobiku yang ini hobi ini kopi ya. Hobi ini iki aku kaset. Betul. tetap bakul ya, Mas. Tetap bakul ya. Di sisi lain kopi aku ya seneng dikon koyo tambahan kuwi. Nah, mesti banyak yang tanya. Mungkin itu Mas biasanya ngono kok ora kerja liyane ora Mas aku nang kene wae ngono. Nah tak sambil gawean ora fokus Mas Betul. Oh. Wes nyambut gawe isu tekan sampai sore. Kesel. Nah, jadi kene gawe kopi tok orang mikir ke depannya piye. Ya wis ngono-ngono tok Mas. Itu terjebak rutinitas. Nah, terjebak rutinitas 3 tahun 5 tahun lagi wis ngono ya. Iya, berarti Mas Fahmi punya proyeksi 3-5 tahun ke depan Cofarm seperti apa ya? Atau cita-cita harapannya seperti apa ke depan? 5 tahun ke depan, besok lihat aja Mas. Besok lihat aja. Tapi selalu ada lah ya Mas. Insya Allah selalu ada. Mesti ada gebrakan dari Cofarm sendiri. Dulu kayak gini, tahun ya pas awal-awal kayak gini, terus yang kalau ngikutin Cofarm dari awal bukan sampai 5 tahun mesti ngerti. Oh belum dulu kayak gini, belum ada kayak apa kaset ini dia masih kosongan lah. Oh dulu belum jualan kaset. Belum ada. Ini jualan kaset sejak kapan? 2022. Oh berarti udah 3 tahun ini jalannya. 2022 dulu ya bikin sing caranya menarik pengunjung gitu. Aku bisa cerah gini ki ono toko Kota Mas. Buletin. Oh, Kota Mas ya. Kota Mas Buletin. Oh, Kota Mas Buletin. Popeye betul Popeye. Oh. Saya ki sarono ya, Pak ya. Tutup kabeh nek iki wis nganu. Berarti cah kaset tenan iki wis langsung wis tak validasi cah kaset tenan ngerti soalnya. Cah berburu ya, berburu golek kasete dadak ngumpul ke jajan ya, Mas. Betul. Ora jajan sih. Poso saya 2 minggu wis lagi satu kaset. Siji. Kan aku kelingan. Terus sama Dewi, aku ding ora ngerti nek jenengan. Kuwi to Mas cover-e dibuka karo diwaca. Maca lirik. Oh, maca lirik. Suwe-suwe kae lubu, suwe ngono lah. Kan nanti hafal nanti. Dikei apa selasi. Nanti suwe nanti kayak selasi ya kuwi. Ya kenangan iku ya. Nanti makanya di ini kopi karo iki ngobrol kenangan biyen. Oh, biyen aku nostalgia biyen ngene aku di kaseting biyen kok ngene iki nanti wah biyen ana tak di pitane to biyen tak tolong-tolong lho Mas. Wah, emang di kanggo dolanan wah jaman semono. Gue gawe sendaren. Yo. Bisa lagi layangan kan lho. Bung. Aku menyesal banget. Ya, saiki udah menyesal ya. Pitane biyen padahal adalah kaset iki longko padahal ya. Oh, asal. Iki longko kaset iki longko iki. Memang kaset pitane diolor-olor ngono jaman semono. Ya, terima kasih banyak Mas Fahmi.
ngobrol-ngobrolnya panjang lebar. Nah, oke, sama-sama. Sorry Mas, Aku- omongannya belepotan ini Mas. Saya yang mohon maaf ini ngambil waktunya Mas Fahmi, harusnya buka kedai tapi masih bisa melayani teman-teman sih di tengah-tengah kita ngobrol gitu ya. Terima kasih banyak udah ngeluangin waktu di Jogoyudan ngobrol bersama Tandang. Kali ini kita tandang di Jogoyudan di Kopam, besok kita tandang kemana lagi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih Mas Sama-sama, Fahmi, Mas. terima kasih. Udah mampir. Sampai jumpa. Sampai lagi. jumpa. Eh, Maghrib ya, soalnya maghrib sebelahnya lah. masjid ya.